Oke, selamat datang. Kali ini kita akan ajak Anda jalan-jalan virtual. Dan ini bukan sembarang jalan-jalan ya. Kita akan ke Nanjing, sebuah kota di mana sejarah kekaisaran yang megah bertemu dengan kemegahan spiritual modern yang bikin takjub. Kita mulai dari satu angka yang, wah, gede banget. 4 miliar RMB. Kalau dikonversi, itu sekitar 600 juta dolar Amerika. Kebayang nggak sih dengan uang sebanyak itu kira-kira bisa bangun apa ya? Nah, jawabannya itu ada di jantung perjalanan kita kali ini. Yuk, kita langsung aja bedah rencana perjalanan 6 hari yang super keren ini. Oke, jadi perjalanan kita ini dimulai dengan ibaratnya mesin waktu. Kita akan mundur ke masa lalu, menyusuri jejak-jejak dinasti yang pernah berkuasa di jantung kota Nanjing yang bersejarah. Nah, selama beberapa hari awal, kita bakal bener-bener tenggelam dalam sejarah. Mulai dari kuil Konfusius yang penuh hikmat, sampai gerbang Zhonghua yang kokoh banget. Percaya deh, setiap sudut kota ini tuh kayak bisikin cerita tentang para kaisar dan cendekiawan zaman dulu. Tapi, jangan salah sangka. Perjalanan ini bukan cuma soal nostalgia atau lihat-lihat peninggalan masa lalu aja. Karena sekarang kita akan lompat ke masa kini, ke sebuah keajaiban arsitektur dan spiritual yang jadi bintang utama perjalanan ini. Jadi di hari kedua, siap-siap ya, kita akan menuju ke Gunung New Show. Disinilah letak salah satu bangunan paling spektakuler di seluruh dunia. Serius, ini bakal bikin kita melongo. Dan inilah dia, Istana Usnisa. Banyak banget orang yang sengaja datang ke Nanjing ya, tujuannya cuma satu, untuk melihat langsung tempat ini. Istana ini baru selesai dibangun tahun 2015, jadi tergolong baru, tapi arsitekturnya, wah, luar biasa. Dibangun di atas bekas tambang besi loh. Desainnya penuh makna, dari kubah raksasa yang melambangkan jubah Buddha sampai bentuk luarnya yang unik banget, sering dibilang mirip nanas emas. Nah, ini yang menarik. Usnisa itu sendiri adalah tonjolan di kepala Buddha yang jadi simbol pencerahan. Jadi, nama dan bentuk istana ini benar-benar terinspirasi dari relik suci yang ada di dalamnya. Keren banget kan konsepnya? Jadi begini, masuk ke dalam istana ini tuh bukan sekedar tur biasa. Pengalamannya dirancang seperti sebuah perjalanan spiritual. Kita akan diajak turun 6 lantai ke bawah tanah. Di sana kita akan disambut sama Aula Seribu Buddha yang tingginya 88 meter, penuh patung berkilauan. Dan puncaknya kita akan melihat langsung tempat disimpannya relik tulang ubun-ubun Buddha Sakyamuni. Ini bukan sembarang klaim loh, ini adalah satu-satunya tempat di seluruh dunia yang menyimpan relik tulang ubun-ubun asli Buddha Shakyamuni. Jadi kebayangkan betapa pentingnya tempat ini secara global, ini benar-benar pusat spiritual yang unik. Oh, dan ada lagi yang bikin takjub. Di dalamnya ada patung Buddha berbaring sepanjang 7,5 meter. Dan patung ini perlahan-lahan berputar 360 derajat. Wah, pemandangannya pasti menenangkan banget. Oke, setelah berhari-hari kita menjelajah tempat-tempat yang luar biasa dan penuh makna, tur ini juga memastikan kalau kita tetap nyaman dan punya waktu santai. Sisi mewahnya juga harus dapat dong. Soal akomodasi, tenang aja. Kita akan menginap di hotel bintang 4 yang nyaman, seperti Mansin Hotel di pusat kota. Jadi, setelah seharian jalan-jalan, bisa istirahat dengan nyenyak buat petualangan besok. Nggak cuma jalan-jalan ke tempat bersejarah ya, ada 1 hari penuh yang disiapkan khusus buat bersantai dan belanja. Jadi kita bisa eksplorasi sisi modern Nanjing, mungkin ke Xingche-Cold Shopping Mall atau Wonder City. Seimbang kan antara budaya dan liburan santai. Jadi intinya, ini adalah paket perjalanan yang udah direncanain matang-matang dari A sampai Z. Mulai dari hari pertama kita tiba, sampai hari keempat yang bebas buat belanja, semuanya udah diatur, biar kita tinggal nikmatin aja. Lalu, berapa biayanya? Nah, harga paketnya adalah 15 juta rupiah per orang. Ini dengan catatan minimal ada 10 orang yang berangkat bareng ya. Oke, kita lihat detailnya. Apa aja yang termasuk? Ada penerbangan langsung, hotel bintang 4 plus sarapan, semua tiket masuk, transportasi, bahkan asuransi perjalanan. Yang nggak termasuk itu visa, tips, makan siang dan malam, sama biaya kalau ada overtime. Cukup jelas ya? Jadi gimana? Ini bukan sekadar liburan biasa loh. Ini kesempatan buat ngerasain langsung perpaduan sempurna antara warisan sejarah kuno sama keajaiban arsitektur super modern. Pertanyaan terakhirnya simpel aja. Siapkah Anda menyaksikan sendiri mahakarya senilai 4 miliar RMB ini? Kapan nih mau berangkat?